Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah, kali ini kami berkesempatan untuk berlibur. Lagi-lagi pasti teman-teman udah tahu ya, kita ke Bogor lagi. Kalau kemarin kita ke daerah Pancawati, kali ini kita ke daerah Cijeruk teman-teman. Untuk akses jalannya tetap sama ya, melalui tol Ciawi, namun kami lanjut lagi masuk tol Bocimi ya. Terus keluar di pintu tol Caringin teman-teman. Nah ini dia. Nanti keluar nggak jauh, kita belok kanan teman-teman nih patokannya ya. Ini memang melalui tol Caringin itu lancar banget ya teman-teman ya, dan menghemat waktu sekali teman-teman. Ternyata memang Bogor itu bukan hanya puncak ya teman-teman. Ini di daerah Cijeruk banyak banget destinasi wisata maupun kafe, resto, villa ataupun resort yang udah proper banget teman-teman. Jadi ini alternatif liburan yang benar-benar proper ya, selain puncak ya teman-teman. Lihat aja sendiri, sama sekali ini nggak macet ya teman-teman ya. Kalau di puncak mungkin ini jam 9 nih, kita jam 9 udah macet banget pastinya ya. Tuh lihat aja teman-teman, dan aksesnya itu enak, bisa muat 2 mobil walaupun ada sedikit mungkin ada yang jalurnya masih sempit ya. Cuma ini udah mulus banget ya teman-teman. Ini kita udah masuk menuju tempatnya ya teman-teman ya. Nama tempatnya itu Akinokun. Kalau nggak salah tuh ejaannya seperti itu ya. Jadi ini cafe dan villa ya. Konsepnya itu ala-ala Jepang tuh teman-teman, dan ini benar-benar proper banget sih dia bikin konsep Jepang dengan suasana pegunungan seperti ini nih, perpaduan yang proper banget, dan nanti bisa dilihat sendiri ya sama teman-teman. Ini dia suasana lobbynya ya teman-teman, nuansa Jepangnya udah kelihatan banget ya. Ini memang karena konsepnya itu cafe, resto, dan villa, jadi teman-teman nggak perlu nginep ya kalau mau main ke sini. Bisa nih kalau hanya ingin makan atau ngopi-ngopi cantik di sini, bisa ya teman-teman ya. Namun itu per orang itu harus membeli voucher sebesar 50.000 teman-teman. Nah, namun 50.000 tersebut itu bisa ditukarkan dengan makanan ya teman-teman ya. Jadi itu bisa buat bayar untuk makanan yang kita beli di resto teman-teman. Ya, worth it sih kalau menurut aku. Jadi sebenarnya ini nggak ada biaya untuk masuknya. Hanya voucher tersebut bisa ditukarkan untuk kita makan. Nah, kita bisa nikmatin suasana secantik ini ya teman-teman. Ini tuh nggak kelihatannya tuh nggak apa ya, nggak ala-ala gitu teman-teman, dan kelihatannya tuh cantik banget gitu. Desainnya tuh pas perpaduannya gitu teman-teman, dengan nuansa Jepang, terus juga ada pemandangan gunungnya. Terus juga di sini tuh adem, sejuk teman-teman. Ini tipe kamar
deluxe twin ya teman-teman ya. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya bersih ya teman-teman ya. Dilengkapi dengan water heater ya teman-teman. Ada 4 handuk ya. Memang karena ini kapasitasnya itu untuk 4 orang teman-teman. Nah ini teman-teman, tuh cakep banget ya. Nuansa Jepangnya dapat banget ya sampai ke interior kamarnya. Untuk bookingnya gimana caranya? Jadi teman-teman bisa booking langsung aja ke pengelola ya. Itu bisa dihubungin di Instagram official Akino-kun atau via aplikasi ya teman-teman. Ini komplimennya ya teman-teman. Namun kalau Chiki bayar ya teman-teman ya. Nah ini ada chillernya. Ini chillernya juga masih berfungsi dengan baik ya. Nah itu ada tambahan extra bed teman-teman. Sebenarnya cuma 4. Nah ini view dari balkon kamarnya ya. Itu gunungnya agak ketutup awan ya teman-teman. Karena agak mendung. Dan juga sawah ya, pemandangannya indah banget. Terus juga di depan kamarnya langsung gunung ya viewnya ya teman-teman. Ini double view ya teman-teman ya. Cakep banget. Ini bener-bener bikin betah suasananya di sini teman-teman. Selain itu juga di sini ikannya tuh kayaknya terawat dengan baik teman-teman tuh. Nah itu ada patung Doraemon ya teman-teman ya. Buat yang suka Doraemon kayak anak aku ya teman-teman nih, seneng banget nih teman-teman. Dia langsung minta foto, langsung peluk patung Doraemon ya. Di belakangnya itu ada onsen ya teman-teman ya. Cuma bukanya itu jam 12 dan itu free teman-teman kalau teman-teman udah beli voucher untuk makan teman-teman. Hanya cukup dengan follow Instagram villa ini ya teman-teman ya. Tuh cantik banget ya. Ini ada kolam ikan lagi, ikan koi ya teman-teman ya. Jadi berasa hidup gitu karena banyak kolam, ada aliran-aliran percikan-percikan air gitu. Ini kita mau lihat salah satu toilet ya di area restonya tuh teman-teman. Dari toilet aja kita bisa ngeliat pemandangan gunung teman-teman tuh. Ini toiletnya cukup bersih ya teman-teman ya. Bisa dilihat sendiri. Ini kita menuju area belakang ya teman-teman. Ini ada playground teman-teman. Nah itu di playgroundnya juga, ini playground dengan view terindah kalau menurut aku nih teman-teman. Viewnya gunung ya teman-teman, cakep banget.
bikin bocil betah nih di sini nih. Cuma memang ini alhamdulillahnya cuacanya nih lagi agak-agak mendung, tapi nggak hujan teman-teman, jadi sejuk. Dan memang nggak sedingin di daerah puncak ya teman-teman di sini ya. Ini teman-teman di sini bisa buat santai-santai. Teman-teman santai sore di sini enak banget nih. Dan juga bisa buat foto-foto. Tuh cantik banget, benar-benar proper desainnya ya teman-teman ya. Ini aku iseng bikin video dan latarnya tuh mendukung banget ya teman-teman ya. Tuh cakep banget. Ini si bocil juga senang di sini karena banyak aliran airnya ya teman-teman. Sangat disayangkan tapi di sini nggak disediakan kolam renang teman-teman. Nah ini juga bisa jadi masukan ya untuk pengelola. Kalau bisa dikasih kolam renang nih, apalagi di belakang sini, ini cakep banget nih kalau ada infinity poolnya nih langsung view ke gunung. Ya mudah-mudahan nextnya bisa ya, apalagi kalau airnya air hangat gitu. Nah ini nih, di sini kan ada sawah nih, bisa dijadiin infinity pool nih, cakep nih di sini. Saran aja buat pengelola ya. Namun di sini disediakan onsen ya teman-teman, tapi hanya untuk kaki teman-teman, jadi nggak bisa berendam badan gitu teman-teman. Ini areanya memang nggak terlalu luas ya teman-teman, tapi segala sudutnya tuh tertata dengan baik dan estetik ya teman-teman. Instagramable lah, buat foto-foto tuh cakep ya teman-teman. Ini kita coba keliling ya teman-teman ya, biar teman-teman juga tahu. Ini ada musolanya juga ya teman-teman ya. Jadi buat yang muslim jangan khawatir, disediakan musola ya teman-teman. Musolanya juga bersih. Dari musola ini kita mau coba menuju untuk villa yang kapasitasnya ini cukup besar ya, 15 orang teman-teman. Nah ini dia, namun kita tidak bisa review ke dalam ya teman-teman ya, karena memang udah ada yang booking teman-teman. Nah ini dia villanya, dan ini viewnya ya teman-teman ya. Viewnya itu menghadap ke resto ya teman-teman, dan juga di sampingnya ada view gunung ya teman-teman. Di sini tuh cakep banget karena gunungnya tuh deket teman-teman, jadi kelihatan banget gitu. Kalau di foto tuh cakep bener. Ini onsennya ya, pas di belakang patung Doraemon teman-teman. Nah ini teman-teman, tapi hanya bisa berendam kaki ya teman-teman. Nah ini udah di penghujung video ya teman-teman. Seperti biasa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang
udah lihat video ini, apalagi sampai akhir ya teman-teman, dan juga udah like video ini. Aku juga minta tolong buat teman-teman untuk bantu subscribe channel kami, karena satu subscribe saja itu sangat berarti ya untuk keberlangsungan channel kami. Agar kedepannya juga kami bisa terus memberi referensi-referensi tempat-tempat liburan untuk teman-teman beserta keluarga maupun sahabat. Terima kasih.